Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di materi pembuatan bot Telegram menggunakan Google Apps Script. Kali ini kita akan belajar dan memperdalam tentang kaitan dengan Google Spreadsheet atau yang pernah kita bahas sebelumnya di materi hashtag ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ya, ini saya siapkan dulu. Ini ya, sebenarnya sudah saya buatkan library-nya. Teman-teman bisa buka nanti linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung lihat di daftar materi, daftar library ini nomor 2 ya. Ini materi library spreadsheet. Ini sebentar saya gedein dulu. Ya kelihatan lebih luas. Nah, ini teman-teman bisa buka ini library Minisheet DB. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan ngambil contoh ya. Kita buat spreadsheet-nya seperti biasa, spreadsheet seperti ini ya. Teman-teman bebas membuat spreadsheet baru atau menggunakan spreadsheet yang lama. Yang perlu dicatat adalah yang pertama ID-nya ya. ID-nya spreadsheet, ID spreadsheet ini URL-nya kita copy semua aja, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian teman-teman buka ini materi dari HelloBot ya. Botnya masih kosong, jadi isinya cuman start dan ping aja ya isinya ya. Start dan ping aja. Start dan ping. Oke, kita bersihkan dulu biar tidak ada kenangan masa lama. Oke. Nah, untuk mengetes Google Spreadsheet ini masukkan di kode paling awal atas ya. Ini kita masukkan variabel-variabel globalnya, kita masukkan var sheet tag gitu ya, tag ID tag sheet tag SSID. Ini kok keyboardnya salah terus ini ya. Ini linknya yang tadi ya, link yang dari Google Spreadsheet. Yang perlu dicatat adalah ID-nya. ID-nya diambil dari linknya ini. Nah, ini dia, ini ID-nya ya teman-teman. Oke, kita paste di sini, kita kasih tanda petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Oke, kita simpan. Ini adalah SSID-nya. Kemudian kita buka di materi library-nya ini. Library ini sudah lama saya buat ya. Ini sudah perkapan ya, udah lama banget ini. Yang jelas library ini sudah cukup handal. Saya pakai di beberapa proyek profesional dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Oke, kita masukkan ID-nya. Kita masukkan seperti biasa ID-nya. Teman-teman untuk memasukkan ID ini boleh menggunakan editor lama atau menggunakan editor baru. Karena di sini sudah editor baru. Saya pakai editor baru aja ya, new editor ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini ya library yang sudah ada Telegram, kita tambahkan, kita masukkan library-nya, kita klik cari, masukkan yang versi paling akhir yaitu versi 2. Oke, ini biarkan saja Minisheet DB, kita tambahkan. Maka di sini sudah muncul Minisheet DB. Oke, kemudian kita masukkan, kita baca dokumentasinya. Ingat teman-teman, harus sering-sering membaca dokumentasinya. Ini ya, inisiasinya adalah ini, kita copy paste semua aja. Kita copy paste semua. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, var db new Minisheet db init sheet ID. Ini sheet ID-nya ya, SSID-nya. Ini kita copy aja ke sini biar sama. Nah, begini. Kemudian nama sheet-nya. Default-nya adalah sheet 1 karena di sini sheet-nya adalah namanya tags. Ini namanya boleh bebas ya. Boleh tags, bisa sheet 1 dan lain sebagainya. Perlu dicatat ini sheet-nya adalah tags. Karena ini sheet-nya tags, maka di sini kita masukkan nama sheet-nya adalah tags. Ini ketik, jangan lupa tags ini ya. Kemudian regx true atau false gitu ya. Regx ini penting kalau teman-teman menggunakan
in case sensitive ya, yang tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Di sini kalau untuk kasus, sekarang kita akan buat materi hashtag dulu aja ya, nanti kita akan kembangkan. Jadi ini materi hashtag versi kedua. Ini kita true in aja. Oke. Nah, untuk mengetes, baiknya teman-teman bikin script baru. Ya, namanya adalah hashtag gitu ya. Hashtag. Ini maksudnya untuk ngetes ya, bukan scriptnya hashtag sendiri. Oke, kita lihat kembali di library-nya. Ini sudah kita tutup aja. Selanjutnya adalah ini parameternya ada banyak. Kita langsung aja lompat, nanti teman-teman dibaca sendiri ya ini ya, untuk materi atau parameter metodenya. Langsung saja ke materi sampelnya. Ini dia. Ini kita copy paste, ini ya. Kita copy paste. Ini kodenya sangat sederhana, jadi mudah sekali dipahami. Ya, kita copy, kita paste ini ya, di sini kita simpan. Nah, ini artinya untuk mendapatkan semua isi yang ada di sini, untuk mendapatkan semua isi yang di spreadsheet-nya. Ini contoh isi spreadsheet-nya. Yang paling penting di spreadsheet adalah di sini adalah name ini adalah kuncinya, kata kunci. Ini kita kasih key, kunci. Ini adalah value. Kita menggunakan konsep key value, kunci dan isi, gitu ya. Oke, kemudian kita untuk tes ini kita jalankan get all ya. Ini db get all, dia didapat dari sini teman-teman ya. Ini ya di parameter metodenya get all. Get all. Di sini ini ada get value, ada get value-nya ada macam-macam, ada set value, kemudian ada hash, ada get all ini ya, untuk mendapatkan semua data. Oke, kita tes get all. Kita tes dulu get all-nya ini ya. Kita jalankan. Tinjau izin karena ini adalah script yang mengakses spreadsheet, maka membutuhkan izin baru karena sebelumnya belum ada aksesnya. Kita klik sesuai dengan akunnya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa. Kemudian kita izinkan. Nah, ini dia. Ini dia hasilnya ya. Key value ini datanya berupa array ya. Seperti ini. Teman-teman harus belajar tentang array di JavaScript. Jadi ini hasilnya. Oke, misalnya kalau sekarang contoh lainnya adalah misalnya kita ingin mendapatkan hashtag nama ini ya. Nama gitu. Nah, di sini ini adalah tes get kunci nama. Ini nama karena di sini menggunakan hashtag, maka di sini harus menggunakan hashtag juga. Nah, di sini ya. Nama. Oke, kita jalankan. Yang kita jalankan adalah get kunci ya, bukan get dbo. Nah, jadi ya dapat ya data dan ID-nya adalah nama gitu. Nah, untuk implementasinya ini sebenarnya boleh menggunakan hashtag, menggunakan tag, boleh juga tidak menggunakan hashtag ya. Oke, kita tes seperti biasa. Kalau untuk memasukkan ke dalam bot, teman-teman perlu masuk ke file proses. Jadi kita tutup dulu, masuk ke file proses. Letakkan dimulai custom di sini ya. Oke, kita cek ya. If kita detect ya, kita masuk regex-nya dulu. Betul, kita buka regex 101. Seperti biasa, ini biar mempermudah teman-teman untuk membuat script regex-nya. Pilih JavaScript. Oke, misalnya kita pilih globalnya kita hilangkan, multiline kita hilangkan, kita pilih insensitive ya. Misalnya user nanti akan mengetik nama gitu ya. Maka kita detect karakter pertama adalah ini ya, karakter pertama adalah simbol string. Kita tutup dulu ini ya.
Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata word $, maka sudah ketemu. Hanya satu kata ya. Maka kalau biar satu kata kita kasih tanda $. Oke, seperti ini packetnya. Ini akan didapat di grup nomor 1 ya. Oke, kita copy. Kemudian kita masuk ke sini. Balik lagi, kita bikin var tag-nya ya, polanya sama dengan ini, kita paste dari itu tadi. Kemudian kita copy aja di sini biar tidak susah-susah ya. Ini menggunakan polanya ya. Oh, nggak usah kita ini ya. Biar teman-teman belajar juga, kita ulangi dari awal aja. Oke, kita if pola, kemudian kita exec, kemudian apa yang kita exec adalah message, kemudian text. Oke ya, ini caranya. Jangan lupa cocoknya untuk mendapatkan variabel kecocokannya. Kemudian begini. Nah, kemudian di hashtag tadi kita kan mau menampilkan nama ya. Ini kan tadi nama, mau dihasilkan nama, yaitu menggunakan db get ya, menggunakan db get. Oke, maka var pesan sama dengan sebentar, kita db proses ya, hasil. Kita bikin variabel dulu, hasil sama dengan hasil dari database maksudnya ya, db get. Kemudian kita ambil cocok yang pertama. Cocok pertama ini tadi diambil dari sini ya, grup yang pertama. Kemudian oke, maka yang akan didapatkan, mari kita lihat lagi ya log eksekusinya. Yang didapatkan nanti adalah data dan ID ya, data dan ID. Maka yang kita ambil adalah datanya ya. Maka kita return, kita kirim ya, tg send msg, kemudian pesannya adalah hasil titik data. Kemudian oke, gini aja caranya. Klik kanan, kita format dokumen. Kemudian untuk deploy, teman-teman harus menggunakan editor lama ya, jangan menggunakan editor baru. Kita tutup kalau muncul pop-up-nya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalau deploy gunakan versi legacy atau versi lama ya. Kita aplikasikan, terapkan sebagai web app, kemudian kita klik new. Jangan lupa kita klik new, kita klik update. Oke, sekarang kita tes di sini ya. Coba kita ping dulu botnya, jalan nggak? Oke, jalan ya botnya, ping. Kemudian kita tes ini ya, sesuai dengan hashtagnya ini. Kalau ada nama, ada alamat, ada umur, kita klik. Coba misalnya umur gitu ya. Nah, 30 tahun lebih dikit, terusnya sih 20 tahunan gitu ya, 20-an, 20 lebih dikit. Kita tes, kita ubah hashtagnya, umur apakah berubah juga. Nah, sudah berubah ya, 20 tahun lebih dikit. Kemudian kalau kita pilih kota, maka hasilnya adalah Kediri. Udah jalan ya, sangat mudah sekali untuk bikin bot hashtag. Bang, misalnya kalau ini pertanyaan yang sangat sering diajukan ya, bagaimana kalau tagnya ini dihilangkan Bang? Apakah bisa? Jawabannya sebenarnya bisa ya, cuman yang harus didetek jadi banyak gitu ya. Oke, kita coba misalnya hashtagnya kita hilangkan. Kalau hashtagnya mau dihilangkan, berarti di sheetnya sini juga kita hilangkan ya. Contoh misalnya alamat kita hilangkan, kota kita hilangkan, umur kita hilangkan, oke, panjang juga kita hilangkan. Oke, ini berarti
menggunakan tanpa menggunakan hashtag. Terus di codingnya jangan lupa ini juga harus disesuaikan. Kalau tadi di depan sini ada hashtagnya, ini hashtagnya kita hapus ya, kita hapus begini. Oke, kita coba simpan. Oke, kemudian sudah kita simpan, kemudian kita aplikasikan. Oke, kemudian jangan lupa kita klik new. Oke, sekarang kita tes lagi. Ini menggunakan alamat ini tanpa hashtag ya. Jadi langsung umur. Masuk ya. Panjang. Oke, masuk ya. Nah, ini kan kalau tidak ketemu bagaimana ini ceritanya ya? Kalau tidak ada. Tes 1 2 3 ini kan nggak ada ya. Oh, ini tidak akan ketemu karena di sini menggunakan satu ini ya. Kita lihat ini kan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan begini. Nah, kalau dihilangkan di sini ketemu. Nah, kalau dua kata nggak ketemu. Nah, sekarang kalau ini satu kata aja tidak ketemu juga ya. Karena tes tidak ada di dalam sini. Gitu. Oke. Itu session pertama. Kita lanjutkan di session kedua. Oke, selanjutnya kita pengen menambahkan, kita balikin dulu aja ya, karena biar aman kita tetap menggunakan hashtag ya. Kita menggunakan hashtag, kita menggunakan tag. Jadi shift-nya di sini juga kita ubah menjadi ada tag-nya ya. Rekomendasi saya tetap menggunakan keyword atau menggunakan tag ya, walaupun teman-teman bisa aja tanpa tag. Oke, selanjutnya pengen menambahkan di dalam bot, pengen menambahkan sesuatu di sini lewat bot ya. Sebenarnya teman-teman bisa juga menambahkannya langsung di sheet ini, tapi ada kasus tertentu yang pengen menambahkan lewat bot. Oke, selanjutnya kita bikin ininya, rekeknya dulu. Misalnya kita pengen menambahkan dengan kata ini, kita gedein dulu aja ya. Nah, ini misalnya kita pengen menambahkan dengan tanda seru, kemudian tag, kemudian crash, kemudian namanya, kemudian keterangannya. Oke, ini ya. Caranya adalah kita gunakan tanda seru, tanda caping yang menggunakan artinya adalah yang pertama kita kurung dulu ya. Tanda seru, kemudian plus, tag, kemudian tanda crash-nya, kemudian W plus yang artinya ini harus di escape ya, karena tanda plus ini adalah karakter spesial, jadi harus dikasih backslash. Oke, sudah dapat. Kemudian keterangannya nanti kita akan mengambil dari metode. Teman-teman harus lihat, sebentar kita buka lagi ternyata ya. Teman-teman harus melihat kembali materi tentang regek ya. Materi regek ini materi yang nomor 3 ya. Materi nomor 3, bagaimana mendapatkan ini multiline. Maaf, kita naikin lagi ke atas. Bagaimana mendapatkan multiline ini dia multiline. Nah, ini dia multiline ya. Untuk mendapatkan multiline, karena bisa aja nanti dia mengetik keterangan kemudian nulis sesuatu. Jadi bukan satu baris saja, tapi ini pun juga menjadi isi dari tag-nya. Maka teman-teman harus melihat materi di multiline ini ya, echo multiline. Nah, caranya yaitu kita harus mereplace. Caranya pokoknya di-replace lah ya. Nanti teman-teman baca kembali. Saya cuma mengingatkan arah materi untuk belajar regek menggunakan materi yang sebelumnya, materi nomor 3 ya. Oke, lanjut.
Ya, di sini kita sudah dapat mendapatkan grup 1 untuk yang akan kita hapus, kemudian grup kedua adalah nama. Ya, ini kita copy, kemudian kita masuk ke codingnya. Oke, var pola, kita letakkan di atas. Untuk tambahan ini baiknya kita letakkan di atasnya karena lebih spesifik ya. Di atasnya var pola sama dengan ini ya. Kemudian jika cocok sama dengan pola exact message text. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya adalah kita bersihkan datanya ya. Ini namanya var, key-nya, kitak ya, kunci, kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Kuncinya adalah menggunakan cocok ke grup 2. Kita lihat nama grup 2 ya. Oke, cocok grup 2. Kemudian kita lanjut var. Nah, ini datanya ya, value. Kalau pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia, isi. Oke, gunakan, kita bersihkan ya datanya, yaitu message text. Kemudian kita replace cocok 1 dengan ini penting ini ya. Kemudian kita bersihkan lagi, isi sama dengan trim isi gitu ya, kita bersihkan. Oke, next. Kemudian cara selanjutnya harus kita isikan ya. Kita isikan. Bagaimana cara mengisinya? Teman-teman bisa lihat kembali di ininya ya, di dokumentasinya, yaitu menggunakan set value. Kita lihat set value ini ya, set value address nilai. Oke, set value address nilai. Oke, untuk sebelum kita masukkan ke dalam bot, kita tes dulu ya. Maaf suaranya. Oke, kita tes dulu menggunakan editor baru untuk memastikan bahwa codingnya jalan ya. Kemudian kita buka lagi materi hashtag ini, kita tes. Di sini kita bikin function test insert data gitu ya. Kita akan membuat test insert data dulu. Misalnya var kunci adalah misalnya ini, kemudian var isi sama dengan ini adalah isi gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita gunakan db set value. Kita lihat ya, di sini huruf besar kecilnya ya, set value, set values pakai s ya. Kalau salah, kalau takut salah di paste aja, set values. Kemudian alamatnya. Untuk mendapatkan alamatnya itu menggunakan pola baris, kemudian kolom ya, baris, kolom, kemudian panjang baris. Karena yang akan kita isi adalah ya, yang akan kita isi adalah dua kolom, maka kita baris, kolom, lanjutkan kita panjang baris, kemudian baru datanya ya, baru datanya gini. Oke, sekarang mari kita isikan nilai-nilainya ya. Var baris sama dengan baris keberapa. Nah, untuk mendapatkan baris yang keberapa, teman-teman, untuk mendapatkan kita menggunakan kunci sheet-nya ini ya, menggunakan sheet-nya ini, menggunakan last row-nya ya, db sheet db sheet kok nggak nongol, kita sheet ya, db sheet get last. Nah, teman-teman,
Untuk mendapatkan baris yang terakhir, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ya. Google Apps Script Spreadsheet Get Last Row ini ya. Nih, Sheet Get Last Row gitu ya. Sheet Get Last Row ini kita copy. Ini kita copy Get Last Row. Nah, begini. Ini adalah barisnya. Kita tes dulu isi barisnya. Console log baris. Oke. Kita tes dulu, tes insert data, kita pastiin. Ini seperti saya biasanya sebelum develop ke bot selalu menggunakan pengetesan seperti ini ya. Kemudian kita jalankan. Oke, 6 ya. Di sini tulisannya adalah 6. Kita lihat. Oke, bener ya. Baris terakhirnya adalah 6. Kemudian karena kita mau nambah baru, barisnya ini harus ditambah dengan 1 ya. Harus ditambah dengan 1. Oke, kita tes. Baris tiganya harus 7. Oke. Next, baris sudah kita dapatkan. Sekarang kolomnya. Ya. Kolomnya var kolom 1 ya. Kemudian panjang barisnya yaitu 2 ya. Var panjang baris sama dengan 2. Oke. Kemudian datanya var data sama dengan yang akan kita masukkan adalah ini menggunakan array ya. Menggunakan array yaitu kunci sama isi gini. Oke, kemudian baru kita masukkan. Nah, oke, sekarang coba kita tes apakah datanya masuk. Oh iya, panjang barisnya 1 ya. Panjang barisnya 1 karena cuma 1 baris saja yang akan kita edit. Berarti butuh panjang kolomnya ya. Panjang kolomnya adalah 2 ini ya. Ini panjang barisnya ini, jadi 1 baris, kolomnya ada 2, A dan B ya. Oke, jadinya panjang kolomnya ada 2, panjang kolomnya kita masukkan di sini. Oke. Nah, begitu. Kita simpan. Kemudian kita coba jalankan ya. Nanti seharusnya kalau benar akan muncul di sini ya. Kita tes. Oke, tidak ada error. Nah, udah muncul ya, ini adalah isi. Kalau kita eksekusi lagi, harusnya nambah lagi. Nah, udah ya. Ini adalah isi. Nah, udah ya, udah jalan ya. Kita hapus dulu. Kita hapus baris. Oke, biarin aja yang ini. Nah, kemudian ini kita copy aja. Kita copy ke proses ini. Oke, kita ini ya. Nah, ini. Kemudian kita rapikan format dokumen. Oke, kolomnya sudah dapat, panjang barisnya biarin aja. Nah, datanya aja ya yang perlu kita ubah. Datanya kunci sama isi. Oh, sudah selesai semuanya. Oke, kemudian ini sudah disetting. Kemudian kita kasih kabar ke pengguna. Return tg send message. Send message-nya apa? Message pesannya. Pesannya apa ya? Kunci data kunci telah disimpan. Ini aja ya, telah disimpan. Kita gunakan format HTML. Kita gunakan format HTML. Kita kasih kode. Oke, kemudian kita kasih tanda ini. Kita kasih, nah ini ya. Kita paste di sini. Nah ini. Oke, kita format. Oke, untuk mengetes kita deploy. Ingat sekali lagi untuk deploy menggunakan editor lama ya. Ini kalau muncul pop-up kita tutup aja. Kita publikasikan, terapkan sebagai web. Kita klik new.
update. Oke, kita tes, kita ping dulu botnya. Nggak jalan botnya. Ping, jalan ya. Oke, kemudian kita tes sekarang menggunakan simbol plus tag Budi misalnya. Tagnya menggunakan hashtag Budi, ini Budi gini ya. Tes. Tidak masukkah? Tidak masuk karena kita lihat dulu prosesnya. Kita lihat kodenya dulu. Tak kunci isi, coba nggak usah di trim dulu. Data isi oke, kita try catch saja. Ini caranya yang lain, kita coba try catch. Kita try. Kita coba try. Kita coba try catch. Oke. TG send message titik message. Oke, kita coba lagi format dokumen. Ini ya. Oke, kita deploy, kita tes lagi aja. Kita pengen tahu kenapa kok nggak jalan. Jangan lupa kita deploy menggunakan editor lama. Kita ping dulu. Oke, dapat ya. Tak ayam, ini ayam. Berhasil kok. Nah kan. Oke, berhasil ya. Coba kita lihat lagi plus tag Budi, ini Budi. Berhasil kok. Kok tadi nggak berhasil ya? Apa yang salah? Oke, biarin aja. Yang penting sekarang sudah berhasil. Oke. Sebenarnya try ini kalau sudah berhasil ini try-nya sudah nggak perlu ya. Kita buang aja. Kalau sudah kayak begini try-nya kita buang. Oke, kita publikasikan lagi. Oke, kita coba tes lagi, ping dulu. Kita Fatmawati, ini Fatmawati. Nah, berhasil ya. Wati, ini Fatmawati. Kita lihat di sini kodenya. Nah, ini ya semuanya sudah ada ya. Tapi dengan metode seperti ini bisa aja terjadi perulangan ya. Contohnya seperti ini. Ini kan ini Wati. Kalau di tag lagi, tag Wati, ini Wati kedua, maka tetap muncul ya. Nah, ini Wati keduanya tetap muncul. Bagaimana biar tidak muncul? Maksudnya kalau sudah kayak begini nggak muncul gitu ya. Oke, caranya adalah kita detek dulu di sini menggunakan hash ya, menggunakan hash. Caranya adalah di sini sebelum kita melakukan penyimpanan kita detek dulu. Ini kita detek dulu. Berarti tadi isunya ada di trimnya ya. Oh, fungsi trim ini tidak ada. Ini karena saya kebiasaan PHP ya. Oke, seharusnya ini harusnya. Kita biarin aja daripada salah. Oke, nanti teman-teman trim sendiri. Oke, kita tadi mau ngapain? Jangan lupa mau mengecek dulu kondisinya ya, mau mengecek kondisinya. Bukan di sini. Kita cek kondisinya di sini ya. Sesudah dapat kunci, kita mau mengecek kondisinya if
mana huruf itu if db has. Ini kunci. Jika datanya ketemu, maka kita keluarkan pesan ini aja. Nih, kita keluarkan, kita kopas ini. Kita kasih error ini ya. Nah, gini. Data ini sudah ada. Ini ya. Kita tes, aplikasikan. New update. Oke, kemudian kita tes, kita ping dulu ya. Ping, masuk. Kemudian kita coba kita tak wati lagi ya. Tak wati, ini wati ketiga. Nah, seharusnya ditolak ya. Nah, wati sudah ada. Karena di sini watinya sudah ada 2. Terjadi penambahan tadi, kita hapus saja ini. Kita hapus baris. Nah, biar watinya cuma 1. Oke ya. Oke, itu teman-teman sekalian.